Episode 18. Zidan menatap pantulan tubuhnya di depan cermin, memakai setelan jas yang dipilihkan oleh Alana, membuat Zidan tampak semakin tampan. Tuan mau pakai dasi yang mana? Alana menyerahkan dua dasi yang berbeda. Di tangan kanannya, dasi berwarna coklat dan bermotif garis putih. Di tangan kirinya, warna hitam polos. Zidan menatap kedua dasi itu, kemudian dia menatap Alana. Menurutmu mana yang bagus? Dia balik bertanya. Alana mundur satu langkah, kemudian menatap tampilan tuan mudanya itu dari atas hingga ke bawah. Kemudian melihat dasi yang dia bawa tadi. Sepertinya yang warna hitam polos lebih cocok, tuan, jawab Alana. Zidan tersenyum kemudian menyuruh Alana untuk memakaikan dasi itu. Dengan telaten, Alana memakaikan dasi ke kerah kemeja Zidan. Zidan menatap wajah Alana yang sekarang sudah nampak begitu cantik terawat, bahkan tanpa dipoles sedikit pun. Alana benar-benar serius membuat simpul dasi yang memang sudah ia pelajari sejak menjadi istri dari Victor. Zidan masih menikmati wajah Alana yang masih terlihat serius, dan sedetik kemudian, Alana tersenyum karena sudah berhasil membuat simpul dasi untuk tuan mudanya. Cup! Zidan mengecup bibir wanita itu, membuat Alana sedikit terkejut dan langsung memundurkan langkahnya. Tapi Zidan meraih pinggang Alana hingga wanita itu kembali mendekat dan tidak menyia-nyiakan bibir Alana yang ranum buah ceri itu. Alana menikmati setiap ciuman dari Zidan. Dia merasakan perasaan yang menghangat dan gejolak hasrat di dalam hatinya. Alana selalu terbuai akan sentuhan tuan mudanya itu. Dia benar-benar bisa melayang dalam lubang kenikmatan surgawi. Zidan selalu membuatnya merasa nyaman dan aman. Terkadang ada sebersit perasaan berlebihan yang bergejolak di dalam hatinya. Bolehkah Alana jatuh cinta pada pria yang sedang menciumnya ini? Zidan tidak pernah menganggap Alana sebagai wanita pemuas atau kekasih gelapnya di atas ranjang. Tetapi pria itu memperlakukan Alana layaknya seorang kekasih yang sedang jatuh cinta. Tidak, Alana tidak ingin terbuai. Dia harus bisa mengontrol hatinya agar tidak jatuh cinta pada Zidan. Alana tidak ingin berpikir bahwa Zidan mencintainya. Aku akan pulang cepat. Kenapa kita sudah seperti suami istri saja? Ucap Zidan tertawa kecil. Pria itu tidak tahu kalau ucapannya mampu membuat jantung Alana berdetak kencang. Please, jangan baper, batin Alana menjerit. Tuan, saya akan ke rumah saya yang lama untuk menemui Victor, ucap Alana. Dia memang masih harus melanjutkan misinya untuk balas dendam terhadap Victor dan nyusonya. Zidan mengerutkan dahinya. Memangnya kenapa kamu masih ingin menemuinya? Bukankah semua sudah jelas? Belum, Tuan, saya masih harus membuat kedua orang itu merasakan apa yang saya rasakan dulu. Jadi saya masih harus menjalankan rencana ini sebelum saya mengusir Victor dari rumah itu, jawab Alana. Baiklah, terserah kamu saja, yang penting kamu hati-hati dan jaga diri. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung menghubungiku, ucap Zidan. Tentu saja, Tuan, saya akan menjaga diri saya, tapi nanti saya akan sedikit melibatkan Anda, Tuan. Tidak apa-apa kan? Zidan tersenyum kemudian menarik pinggang Alana untuk mendekat. Kalau hal itu bisa membantumu, tentu saja aku tidak keberatan, jawab Zidan tersenyum. Terima kasih, Tuan. Tapi malam ini kamu harus mempersiapkan diri, karena aku akan memberi kejutan untukmu, ucap Zidan mencium bibir Alana dan memanggutnya. Setelah meminta izin pada Zidan, akhirnya siang itu Alana pergi menemui Victor di rumahnya, rumah yang sebentar lagi akan kembali padanya. Victor memang tidak berangkat bekerja karena Alana ingin bertemu dengannya. Dia pun sudah menunggu kedatangan sang mantan istri di rumah tersebut. Alana keluar dari dalam taksi dan melangkah ke arah pintu gerbang. Dua satpam yang menjaganya pun menunduk setelah melihat siapa yang datang. Alana terlihat semakin cantik. Dulu dia memang secantik ini sebelum menjadi istri dari seorang Victor. Setelah menikah, Alana lebih sering di rumah untuk mengurus rumah dan suami sampai dia benar-benar seperti pembantu. Dengan penampilan yang kumal dan jelek, Alana lupa merawat dirinya sendiri hanya demi pria yang ia cintai, karena memang Victor tidak ingin Alana keluar rumah tanpanya. Alana tersenyum dan langsung melangkah dengan anggun ke rumah. Belum sempat mengetuk pintu, Victor sudah membuka pintunya dan merentangkan kedua tangannya. Sayang, kamu sudah datang, aku menunggumu sejak tadi, ujar Victor tersenyum. Alana harus berusaha bersikap biasa dan memeluk Victor. Meskipun sebenarnya dia sangat berat melakukan hal itu. Kamu jahat, Victor. Kenapa kamu tega melakukan hal ini padaku? Aku sakit hati.
seru Alana sambil mendorong tubuh pria itu. Alana, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Victor akan memeluk Alana lagi, tapi langsung ditepis oleh mantan istrinya. Kamu bilang akan memutuskan Sonya, tapi nyatanya, kemarin kamu masih jalan sama dia dan bahkan bermalam bersama, bukan? Kamu benar-benar jahat. Kamu berhasil mengelabuiku, padahal aku sangat mencintaimu. Jawab Alana. Victor tentu saja terkejut. Dari mana Alana bisa tahu padahal dia tidak menceritakan apa-apa pada siapapun. Kamu pasti ingin tahu dari mana aku tahu. Temanku bekerja di rumah Tuan Sidan, dan tadi malam Tuan Sidan mengamuk dan marah-marah karena tunangannya sudah berkhianat. Sejak aku tahu kalau Sonya adalah tunangannya Tuan Sidan, aku merasa kasihan padamu. Makanya aku mengatakan semuanya agar kamu tahu siapa Sonya sebenarnya. Dia itu hanya ingin memanfaatkanmu. Tapi nyatanya kamu tidak bisa meninggalkannya. Kalau begitu aku pergi saja. Victor yang mendengar hal itu kelabakan sendiri. Tidak, Alana, tunggu. Kamu jangan salah paham. Aku memang bersama dia, tapi aku tidak bermaksud kembali padanya. Aku hanya ingin memberinya pelajaran itu saja. Please, jangan pergi. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ujar Victor. Kamu tahu kan kalau aku masih sangat mencintaimu? Cintaku tulus padamu, tidak seperti wanita itu. Alana masih berakting menangis. Dia bertingkah seakan dia wanita yang tersakiti. Alana memasang tampang menyedihkan agar Victor tersentuh. Iya sayang, maafkan aku. Aku juga sangat mencintaimu, Alana. Mau kan kamu kembali padaku? Aku pasti akan kembali padamu asalkan kamu mengusir Sonya dari kehidupanmu dan campakkan dia. Karena wanita itu tidak pantas untukmu, ucap Alana. Dia ingin melihat Sonya dicampakkan oleh Victor seperti dulu ketika pria itu mencampakkan dirinya demi Sonya. Alana harus berakting sebagus mungkin, meskipun itu akan sangat melekat. Tapi dia tetap akan berusaha agar tujuannya tercapai. Tentu saja aku akan melakukan hal itu, sayang. Alana sedikit terkejut ketika Victor tiba-tiba memeluk. Aku akan membuatmu kembali padaku, Alana. Aku tidak akan melepaskanmu lagi, karena aku tahu cintamu padaku sangat tulus. Batin Victor. Alana melepaskan pelukannya. Aku sangat bahagia kalau kamu mau membuat Sonya sakit hati karena dia pantas mendapatkannya. Victor mengangguk dan tersenyum. Pria itu menatap mantan istrinya dengan tatapan memuja. Dia merasa Alana sangat cantik dan mempesona, jauh lebih cantik daripada Sonya. Baiklah sayang, aku pasti akan membuat Sonya hancur. Aku akan mengikuti keinginanmu untuk membuang Sonya, ucap Victor membuat tatapan Alana menjadi berbinar. Terima kasih Victor, kalau begitu aku percaya padamu. Aku percaya kalau kamu masih mencintaiku, jawab Alana senang. Tapi aku ingin bercinta denganmu hari ini sayang. Aku sudah sangat merindukanmu. Dek, tubuh Alana langsung menegang seketika. Bersambung.